Oke lah Kima, kayak biasa lah, kita bacakan dulu lah base komen kita kali ini. Nah, base komen kali ini datang dari si Boy. Si Boy ini nanya, "Bang, boleh nggak kita mencintai dia, biarpun dia nggak mencintai kita?" Oh ala Boy, kenapa kau? Ada masalah hidup apa kau Boy? Gak diterima cintamu, iya? Santai aja Boy, kita cowok ini emang harus berjuang ya kan? Banting aja lah hati sama mentalmu itu. Udah kodrat kita soalnya sebagai cowok itu Boy. Janganlah langsung nyerah gitu aja, kejar aja terus. Selagi masih lampu kuning ya kan, ya gas aja. Bahkan kalau udah lampu merah pun, ya udah tinggal NTR. Hey yo, what the fuck? Maksudnya ya kita kasih selamat lah. Gimana pun ya, kalau kau sayang sama dia, ya kau juga harus mikiri kesenangan dia lah Boy, oke? Cuman itu sih, kalau udah gelap kali duniamu, NTR kan aja sekali. Ya itulah, oke? Bella Kima untuk kalian yang lain, kayak biasalah, kalian ramein lah kolom komentar itu. Suka kalian lah mau bacotin apa di situ Kima. Ku dengarin pun keluh kesal kalian semua, oke? Sekian dan adios. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas Light Novel Otonari volume yang keempat part 2-nya Kima. Pembahasan kali ini akan merangkum mulai dari chapter 4 sampai 7 dari volume 4-nya. Nah sebelum masuk ke pembahasannya, kayak biasalah, kalian subrek lah Kima kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Discord kami, karena di situ nantinya Mimin akan nge-share beberapa gambar light novel terbatas. Dan juga kita bisa interaksi langsung lah Kima. Jadi mampirlah ke kalian ke Discord itu, oke? Baiklah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Kima, diceritakan kalau si Mahiro ini memutuskan untuk tidak lari dari rumor yang beredar luar di sekolah mereka. Yaitu rumor kalau Mahiro diam-diam sudah berkencan dengan orang luar. Yang dimana orang luarnya itu sendiri ya si Amane ini Kima. Nah waktu itu Amane tidak menyangka lah kalau si Mahiro ini berani membuat pernyataan di depan kelas kalau cowok yang sedang dirumorkan dengannya tersebut memanglah orang yang terpenting di hidupnya sekarang. Ya udah pastilah waktu itu kondisi satu kelas bahkan satu sekolah gemparlah mendengar pernyataan dari si Mahiro ini Kima. Di sisi lain si Amane ini malah jadi bertingkah pengecut lah Kima. Ia lebih takut diserang sama fansnya Mahiro ketimbang memikirkan perkembangan hubungannya dengan Mahiro dan juga bagaimana perasaan si Mahiro itu sendiri Kima. Nah selain itu waktu itu si Amane ini juga sempatlah mimpi basah Kima. Aduh rusak kali bah. Hal itu bisa terjadi karena Mahiro meminta agar Amane lebih sering menyentuhnya. Tentunya kalimat tersebut menghantui Amane sampai ke alam mimpi. Nah itulah penyebab mengapa Amane bisa mimpi basah Kima. Cuman syukurnya si Mahiro ini masih polos sekali lah. Jadi pas Amane jujur ke Mahiro waktu itu, si Mahiro ini gak tahu lah apa itu mimpi kotor. Yap, itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya Kima. Sekarang kita langsung masuk aja lah ngebahas chapter 4-nya. Oke, kemudian diawali pada saat di kelas. Nah di sini Amane sudah mulai terbiasa lah dengan Mahiro sekarang Kima. Karena kalau kalian ingat di part sebelumnya itu, si Amane ini agak ngehindar lah dari si Mahiro. Karena si Mahiro secara terang-terangan ngomong kalau dia pengen disentuh lebih banyak oleh Amane. Tentunya Amane agak tertekan lah mendengar itu Kima, sampai ke bawah mimpi malahan. Cuman bukan tertekan karena gak suka ya Kima. Cuman lebih ke arah masih terkejut lah dan belum siap untuk itu. Nah untungnya karena sudah beberapa hari berlalu sejak kejadian itu, Amane sekarang udah mulai terbiasa lagi lah dengan Mahiro. Nah selagi berpikir demikian, Amane melihat sekilas ke arah Mahiro yang tengah dikelilingi oleh segerombolan para gadis. Para gadis tersebut meminta agar Mahiro mengadakan sesi belajar di rumahnya. Ya itulah efek karena si Mahiro ini terlalu populer di sekolah mereka Kima. Cuman Amane yang melihat itu langsung sadar lah kalau Mahiro pasti cukup keberatan dengan permintaan tersebut. Apalagi harus sampai bawa orang lain ke rumahnya. Ya kayak yang kita tahu lah Kima, si Mahiro ini kan selalu menjaga wajah malaikatnya kalau di sekolah. Jadi dia nggak maulah orang lain itu tahu dia gimana aslinya kalau di rumah. Apalagi dia juga tetanggaan sama si Amane. Ya ribet lah nanti semuanya Kima. Nah betul aja sesuai dengan prediksi si Amane tadi, Mahiro di sini langsung menolak halus semua permintaan tersebut. Namun sebagai gantinya, ia akan mengadakan sesi belajar di kelas sehingga semua orang bisa ikut. Nah, mendengar usulan tersebut, para gadis tadi pun mulai berteriak kesenangan. Di sisi lain, Amane tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Ia pun bersiap-siap bergegas untuk langsung pulang. Namun untungnya, Itsuki ada di situ dan langsung menahan si Amane.
Itsuki langsung menyarankan agar Amane juga ikut bergabung dengan sesi belajar tersebut. Namun Amane dengan frontal membalas kalau ia tidak tertarik dan juga ia tidak ada masalah dalam belajar sedikit pun. Namun di sini Itsuki menggelengkan kepalanya, seakan memberi kode kalau bukan itu yang ia maksudkan. Amane pun terdiam kebingungan melihat ekspresi Itsuki. Itsuki pun berkata kalau lebih baik Amane bergabung dengan sesi belajar tersebut, namun bukan untuk dirinya, tapi demi Mahiro. Itsuki berkata kalau Mahiro pasti akan sangat kerepotan karena harus mengajari hampir setengah murid dari kelas mereka. Nah, Itsuki juga memberitahu kalau Amane tidak boleh membiarkan Mahiro pulang sendirian di malam hari. Nah, mendengar itu, Amane pun seketika terdiam Kima, karena semua perkataan Itsuki tadi memang benar. Namun seketika Itsuki kembali melanjutkan dengan berkata kalau ini merupakan kesempatan bagi Amane agar bisa pulang bersama dengan Mahiro nantinya. Nah, Amane yang mendengar itu seketika sadarlah kalau sahabatnya ini emang punya niat yang lain dari tadi. Namun Amane tidak terlalu keberatan akan hal itu. Ia bukan tidak mau pulang ataupun menemani Mahiro, namun Amane lebih membatasi dirinya lah Kima. Apalagi sejak kejadian mimpi basah waktu itu, Amane makin sadar kalau rem dirinya itu udah makin blong lah. Amane pun memutuskan untuk semakin berpegang kepada prinsipnya, yaitu menghormati Mahiro. Amane tidak ingin hubungannya dengan Mahiro hancur berantakan, hanya karena dirinya yang melanggar prinsipnya sendiri di awal. Nah, mendengar itu semua, Itsuki pun sadar kalau ia tidak bisa berbuat apa lagi jika Amane sudah berkata demikian. Itsuki pun memutuskan untuk diam saja, karena setidaknya Amane sudah setuju untuk menemani Mahiro sampai pulang nanti. Yap, akhirnya sesi belajar pun dimulai Kima. Nah, di sini Amane dan Itsuki posisinya agak menjauh lah dari kerumunan yang mengelilingi Mahiro Kima. Amane dan Itsuki lebih tepatnya hanya sebagai pengawas lah di sini, ketimbang mengikuti sesi belajar tersebut. Namun di sini Itsuki mengusulkan agar Amane juga ikut mengajarinya, agar orang lain tidak terlalu curiga dengan kehadiran mereka. Amane pun mengeluarkan bukunya dan mulai mengajari Itsuki sambil mengawasi Mahiro dari kejauhan Kima. Sesi belajar pun terus berjalan sampai beberapa jam. Namun, tiba-tiba keadaan semakin tidak kondusif. Banyak para siswa cowok yang terlihat menjauh dari kerumunan tersebut, karena tidak bisa mendekat ke arah Mahiro. Disinilah Amane sadar sekali lagi kalau omongan Itsuki tadi ada benarnya. Gimanapun, Mahiro tidak akan bisa mengajari semua orang satu persatu. Disinilah Amane memutuskan untuk membantu Mahiro secara tidak langsung Kima. Amane pun mendatangi para anak cowok tersebut dan menawarkan bantuannya. Syukurnya, para cowok tersebut tidak keberatan sekalipun bantuan tersebut bukan dari Mahiro. Mereka merasa itu lebih mending ketimbang tidak ada bantuan sama sekali. Alhasil, beberapa siswa pun mulai berdatangan ke arah Amane. Sesi belajar pun mulai kondusif lagi Kima. Namun, tiba-tiba dari salah satu anak gadis yang mengurumuni Mahiro, tiba-tiba ada yang bertanya di luar topik pembelajaran. Dia nanya bagaimana tipe cowok idaman dari Mahiro. Nah, adegan ini Kima, persis sekali lah kayak kalau kalian lagi di sekolah nih ya. Nah, guru kalian udah panjang lebar ngejelasin pelajaran, terus tiba-tiba kalian angkat tangan untuk bertanya ya kan? Tapi kalian bukan nanya, malah izin ke toilet pula. Inilah momennya itu Kima, mirip kali kan? Yang dibahas apa, si Kima ini malah nanya apa. Untungnya si Mahiro ini masih bisa lah nahan topeng malaikatnya ya kan? Sementara kalau ini di dunia nyata, apa nggak melayang penggaris besi itu ke muncung kalian Kima? Apalagi kalau guru PPKN yang kalian gitu kan ya kan? Rusak kali lah ada jorong kayak gini. Nah, untunglah sekali lagi bisa sabarlah si Mahiro ini ngadapin orang kayak gini. Mahiro pun menjawab dengan sangat keberatan kalau ia menyukai cowok yang jujur dan baik. Ya udah pastilah Mahiro akan memberikan jawaban yang ambigu. Nah, para gadis tadi pun berteriak menjerit kayak orang gila lah mendengar itu. Ya, kalian tau lah cewek-cewek ini kalau udah ngumpul cemana ya kan Kima. Nah, dari kejauhan, Amane yang melihat itu tentu langsung merasa GR lah Kima. Karena gimana pun ia sadar lah kalau Mahiro hanya berinteraksi dengan satu cowok akhir-akhir ini. Dan cowok tersebut ialah Amane sendiri. Jadi udah pastilah perkataan tersebut ditunjukkan untuk Amane. Dan ya betul aja Kima, setelah Mahiro berkata demikian, ia langsung melirik sekilas ke arah Amane. Kemudian tersenyum kecil dan langsung mengalihkan pandangannya lagi. Amane yang sempat kontak mata sekilas dengan Mahiro langsung memerah kecil dan langsung memalihkan wajahnya juga. Namun hal yang tak terduga terjadi Kima. Beberapa saat kemudian Mahiro tiba-tiba memutuskan untuk mendatangi meja Amane. Nah di sini Mahiro baru aja selesai lah ngajari para gadis di kelompoknya sana. Jadi bisa dibilang mereka lagi belajar mandiri lah. Mahiro pun memanfaatkan situasi tersebut dan mendatangi meja Amane. Mahiro pun mengucapkan salam dan menyapa Amane dengan lembut.
Amane yang dari tadi tidak sadar tentu terkejut melihat Mahiru yang sudah berada tepat di sampingnya. Para cowok yang juga bergabung dengan kelompok Amane langsung terlihat malu-malu kucing lah melihat kedatangan Mahiru. Mahiru pun langsung meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada Amane yang sudah meringankan bebannya. Amane pun dengan gaya sok cuek dan gaya sok cool membalas kalau itu tidak masalah karena ia juga ingin mengajari Itsuki. Nah di sini Kima, si Mahiru ini entah kenapalah ia terus memuji-muji Amane di depan para anak cowok tadi. Entah itu mungkin supaya menaikkan kesan baik bagi Amane, atau mungkin kayak ngasih kode lah ke para anak cowok tersebut kalau Mahiru punya hubungan khusus dengan Amane. Namun yang pasti Amane di sini terdiam malu lah Kima. Ia nggak menyangka kalau Mahiru betul-betul sangat berani dan agresif sejak pernyataannya waktu itu. Oke lah Kima, kemudian dilanjutkan setelah sesi belajar hari itu sudah selesai. Amane pun menunggu agar semua murid pulang duluan agar ia bisa mendatangi Mahiru. Mahiru di sini langsung sadar kalau Amane berencana menunggunya agar pulang bersama. Nah, tak lama kemudian para murid lain pun sudah pulang. Setelah membalikkan kunci ke kantor guru, Mahiru pun langsung disambut oleh Amane di dekat tangga. Mahiru pun tersenyum memerah melihat Mahiru yang rela menunggunya. Nah, saat berjalan menuruni tangga, Mahiru berterima kasih sekali lagi karena Amane sudah membantunya lagi kali ini. Mahiru kembali memuji Amane yang sangat baik kepadanya. Namun Amane sadar kalau ini merupakan godaan yang dilemparkan oleh Mahiru lagi Kima. Amane pun hanya terdiam, memalu, diiringi tawa kecil dari Mahiru yang ada di sebelahnya. Mereka pun akhirnya pulang bersama Kima. Oke lah, kemudian kita masuk ke chapter 5-nya. Nah, diawali saat Amane baru saja tiba di kelas Kima. Seperti biasalah, Itsuki langsung menyambut kedatangan Amane. Namun kali ini, ia menyapa Amane dengan senyum yang seakan menyindir. Amane yang melihat itu langsung sadar kalau Itsuki pasti ingin mengejeknya mengenai kencan pulang bersama dengan Mahiru semalam. Dengan itu, Amane pun memutuskan untuk jalan terus melewati meja Itsuki tanpa menghiraukannya sedikit pun. Namun ya, Itsuki ini pun gak nyerah gitu aja Kima. Itsuki langsung mendatangi meja Amane dan dengan senyum cabulnya, senyum sarkasnya maksudnya Kima. Nah, dengan senyum sarkasnya, ia langsung bertanya bagaimana kencan Amane semalam. Amane pun mendesak kesal dan membalas dengan cuek kalau semalam tidak terjadi hal yang spesial sedikit pun. Amane di sini seketika menunduk dan bertanya-tanya lagi kenapa di pagi hari yang indah kayak gitu selalu aja lah ada Itsuki yang akan merusak moodnya. Namun ya namanya juga udah kawan dekat ya kan Kima. Mau cemana lagi dibuat si Amane ini? Ya diam aja lah dia sambil menahan diri oleh ejekan dari Itsuki. Nah tiba-tiba Yuta juga baru saja tiba di kelas dan langsung mendatangi meja Amane juga. Itsuki yang melihat itu langsung menyambut Yuta dan seakan mengajak Yuta untuk bersekongkol dengannya untuk mengejek Amane. Yuta yang mendengar itu langsung heran Kima karena semalam dia nggak ikut sesi belajar tersebut. Itsuki pun dengan gembira langsung menceritakan kejadian semalam sampai pada Amane yang bisa pulang bersama dengan Mahiru. Nah mendengar penjelasan dari Itsuki, Yuta pun tersenyum sarkas juga dan mulai ikut tertawa. Amane pun langsung terdiam, seakan ada dua badut Teletubbies yang sedang menertawakan dirinya Kima. Namun ya si Itsuki ini juga tahulah batasan. Ia pun langsung berhenti dan mulai mengalihkan topik tersebut. Amane pun seketika merasa kalau Itsuki betul-betul kayak udah kawan soibnya lah Kima. Dia tahu kapan harus bercanda dan kapan harus berhenti. Nah kali ini Yuta tiba-tiba memotong dan mengatakan kalau ia juga ingin ikut sesi belajar bersama mereka. Itsuki dan Amane mendengar itu terdiam sejenak karena tidak menyangka kalau Yuta yang berinisiatif mengajak mereka duluan. Namun tentu Amane tidak keberatan akan hal itu, apalagi Itsuki. Namun yang jadi masalahnya sekarang ialah mereka tidak tahu harus mengadakan sesi belajar di rumah siapa. Itsuki di sini langsung dengan cepat berkata kalau rumahnya tidak akan bisa dipakai karena hubungannya dengan ayahnya masih sangat kacau. Sementara rumah Yuta sebenarnya bisa-bisa aja katanya Kima. Cuman Yuta melanjutkan kalau ia memiliki 2 orang kakak perempuan. Dan kedua kakaknya tersebut sangat suka ikut campur dan menjahili dirinya. Jadi nggak cocok lah untuk suasana belajar nantinya. Alhasil pilihan terakhir jatuh di rumah Amane. Nah di sini Itsuki dan Yuta memandangi Amane seakan menunggu jawaban darinya. Amane sendiri sebenarnya tidak keberatan Kima. Cuman dia sadar kalau Mahiru cukup sering lah dan bahkan hampir tiap hari main ke rumahnya. Otomatis ia harus memberitahu Mahiru dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Amane pun kemudian menjawab kalau ia harus minta izin dulu dari seseorang dan akan mengabari mereka bagaimana keputusan nantinya. Mendengar itu, Yuta pun mengangguk tidak keberatan. Sementara Itsuki langsung sadarlah kalau Amane pasti ingin mendiskusikannya terlebih dahulu kepada Mahiru.
Oke lah Kima, kita lanjutkan saat Amane sedang makan siang di rumahnya. Nah, udah pastilah dia makan siangnya sama si Mahiru Kima. Dan pas pula waktunya ya kan, si Amane pun langsung minta izin lah sama si Mahiru kalau Itsuki dan Yuta akan mengadakan sesi belajar Sabtu nanti di rumahnya. Nah, mendengar itu, Mahiru pun mengangguk seakan mengerti dan kemudian menjawab kalau ia akan menyiapkan makanan mereka nantinya. Amane pun langsung kaget lah Kima, karena Mahiru setuju semudah itu. Mahiru pun menjawab kalau ia tidak keberatan untuk memasak lebih, karena dari awal ia memang suka memasak. Mahiru juga menjawab kalau Amane bersedia, Mahiru juga ingin ikut sesi belajar tersebut. Tentunya ia juga akan mengajak Chitose nantinya. Mahiru berkata kalau ia sebenarnya sudah membuat janji dengan Chitose untuk belajar bersama Sabtu nanti Kima. Cuman pas pula si Amane juga ngadakan sesi belajar di rumahnya. Jadi ya udah, kenapa nggak sekalian, kira-kira gitulah Kima. Nah, alhasil mereka berempat ditambah anggota baru yaitu si Yuta akan mengadakan sesi belajar di rumah Amane Sabtu nanti. Amane pun seketika membayangkan bagaimana rusuh dan meriahnya sesi belajar nanti. Amane pun tersenyum senang melihat Mahiru mau membantunya seperti ini. Nah, di sini Mahiru sedikit heran Kima, kenapa si Amane ini tiba-tiba sangat termotivasi untuk ujian yang akan datang nanti. Amane pun menjawab kalau ia ingin meningkatkan kualitas dirinya. Itu makanya ia sudah mulai berolahraga dan mulai lebih serius lagi belajar Kima. Namun si Amane ini gak ada bilang di sini Kima kalau ia melakukan semua itu agar bisa setara dan layak untuk bersama dengan Mahiru. Ya manalah mungkin dikasih taunya, ya kan Kima? Cowok kayak kita ini penuh dengan pride. Harga diri itunya senjata kita. Kalau itu udah hilang, mana ada lagi artinya kita ini sebagai cowok, ya kan? Kalau kata orang Medan, potong aja lah burung kelen itu Kima. Oh alah, oke lah, lanjut Kima. Nah, mendengar itu, Mahiru pun langsung memasang ekspresi senang seakan bangga melihat pertumbuhan dari Amane. Mahiru pun seketika kepikiran agar membantu Amane supaya lebih termotivasi lagi. Mahiru pun kemudian menawarkan kalau Amane bisa masuk ke ranking 10 besar untuk ujian yang akan datang Kima, maka Mahiru akan bersedia untuk mengabulkan satu permintaan dari Amane. Nah, mendengar itu Kima, jantung si Amane ini seakan berhenti berdetak 1 detik. Ya, siapa coba yang gak kaget ya kan? Cewek yang kalian suka ngomong kayak gitu. Ya udah pastilah, semua imajinasi liar milik Amane ini pun langsung merayap keluar dari otaknya. Amane pun langsung menelan ludah sambil bertanya dengan serius, yaitu bagaimana jika Amane nantinya akan meminta sesuatu yang tidak senonoh kepada Mahiru. Namun Mahiru dengan tersenyum santai menjawab kalau ia juga pasti akan mengabulkannya. Nah, di sini Amane langsung sadar Kima. Alasan si Mahiru berkata demikian karena dari awal Mahiru sadar kalau Amane gak akan mungkin dan gak akan berani minta yang aneh-aneh. Itu makanya si Mahiru ini pede lah ngomong kayak tadi. Ya, mendengar itu di satu sisi si Amane ini senang lah, karena itu artinya Mahiru sangat mempercayai dirinya. Namun di satu sisi, ia merasakan dirinya sudah gagal sebagai jomblo sejati karena melewatkan kesempatan tersebut. Amane pun kemudian berkata kalau ia ingin meminta pangkuan legendaris yang pernah Mahiru berikan waktu itu. Amane berkata demikian dengan gugup dan wajah yang sangat malu lah Kima. Namun Mahiru dengan senyum malaikatnya menjawab kalau ia tidak keberatan dan ia juga akan memanjakan Amane nantinya. Wop, kata memanjakan ini agak lain ku dengar di kupingku Kima. Kalau di kuping kalian cemana? Masih positifnya otak kalian itu Kima kalau dengar kata memanjakan itu? Kalau aku sih bagus izin off aja ya kan. Masuk ke kamar mandi, ya udah nyetor di WC itu maksudnya Kima. Kalian terus aneh-aneh otak kalian. Chill lah Kima, oke? Chill. Aduh, jadi bangun si kawan. Oke lah Kima, kita lanjut lah langsung pada hari Sabtu paginya. Nah, di sini tepatnya jam 10 pagi. Itsuki dan Yuta sudah tiba di rumah Amane sesuai janji. Mahiru dan Chitose sudah tiba lebih awal. Amane pun langsung membukakan pintu dan menyambut Yuta dan Itsuki untuk masuk. Nah, sesampainya di dalam, Yuta sedikit terkejut melihat Mahiru yang sedang menyiapkan makan siang untuk mereka. Yuta tidak menyangka kalau Mahiru sudah sangat terbiasa di rumah Amane. Nah, melihat ekspresi terkejut dari Yuta, Itsuki langsung membisikkan kalau Amane dan Mahiru memang sudah seperti pasutri yang baru menikah. Mendengar itu, Amane pun langsung memukul pelan kepala Itsuki yang masih tertawa mengejek. Di sisi lain, Mahiru hanya tersenyum heran melihat tingkah Itsuki dan Amane. Nah, tak lama kemudian mereka pun memulai sesi belajar mereka. Di sini, Mahiru bertugas untuk mengajari Chitose, sedangkan Amane yang akan mengajari Yuta dan Itsuki. Sesi belajar pun berjalan dengan lancar sampai pada siang hari. Nah, setelah belajar cukup lama, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil makan siang. Mereka pun menikmati makan siang yang dibuat oleh sang malaikat yaitu Mahiru. Nah, kemudian karena sudah kekenyangan, Chitose yang pada dasarnya emang gak suka belajar, mulai merasa jenuh seketika.
Amane yang melihat itu langsung sarkas lah kepada Chitose agar membuatnya tetap mau belajar. Namun Chitose malah semakin lemas dan tidak bersemangat. Chitose pun langsung menunjuk ke arah konsol game milik Amane dan meminta izin untuk refreshing sebentar. Nah, awalnya Amane tidak ingin mengizinkannya karena nanti Chitose pasti akan ketagihan dan malah lupa belajar. Namun Yuta dan Itsuki juga ikut mendukung Chitose karena gimana pun refreshing itu penting lah Kima. Amane pun akhirnya mendesak pasrah dan mengizinkan mereka bertiga untuk bermain sebentar. Nah, selagi 3 orang tersebut asik bermain, otomatis Amane dan Mahiru belajar berdua aja lah Kima. Namun Amane menyadari kalau Mahiru seakan tidak ingin diganggu belajarnya. Amane pun menghormati itu dan ia juga mulai fokus dengan belajarnya. Nah, setelah beberapa menit, tiba-tiba Mahiru sudah berada di samping Amane sambil menawarkan sebuah teh dan cemilan. Amane tentu tidak sadar karena ia sangat fokus dengan pelajarannya. Nah, selagi memberikan teh dan cemilan, Mahiru kemudian tersenyum sambil berkata kalau Amane sudah sangat bekerja keras, entah itu untuk dirinya maupun untuk orang lain. Mendengar itu, Amane langsung terdiam membatu, karena ia sadar Mahiru punya maksud lain dari perkataannya tersebut. Di sisi lain, Mahiru langsung pergi ke arah Itsuki dan kawan-kawan untuk memberikan teh dan cemilan juga. Nah, dilanjutkan setelah hari cukup malam. Pada akhirnya, sesi belajar mereka sudah berhenti dari siang tadi, karena Chitose dan kawan-kawan keasikan bermain. Amane di sini juga posisinya sedang ikut bermain, karena ia juga tidak bisa fokus dari tadi. Ia tidak bisa fokus sejak kalimat yang dilemparkan Mahiru tadi Kima. Di sini Kima, si Amane ini kayak merenung lah. Ia udah sadar kalau perasaannya terhadap Mahiru ialah perasaan cinta. Namun Amane merasa kalau Mahiru tidak akan mungkin memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Amane di sini masih menganggap kalau dirinya masih sangat tidak berguna jika dibandingkan dengan Mahiru Kima. Amane pun semakin bertanya-tanya apakah mungkin Mahiru bisa mencintai dirinya apalagi sejak Mahiru mulai bertindak agresif belakangan ini. Sambil memikirkan hal tersebut, tak terasa hari pun semakin malam Kima. Itsuki dan kawan-kawan pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun mereka berkata kalau mereka akan datang lagi bermain ke rumah Amane kapan-kapan, tentunya karena ingin menikmati makanan Mahiru. Nah, mendengar itu, Mahiru pun tertawa kecil, diiringi dengan Amane yang masih memikirkan tentang Mahiru tadi Kima. Nah, karena Itsuki dan kawan-kawan udah pulang, otomatis Amane dan Mahiru berduaan lagi lah di rumah. Di sini, Amane pun langsung bertanya lagi Kima, apa maksud dari ucapan Mahiru tadi? Amane di sini merasa kalau ucapan Mahiru tadi kayak ngebuat dirinya itu semakin gak guna lah Kima. Namun Mahiru langsung menggelengkan kepalanya dan berkata kalau ia sangat senang bisa merawat dan mengurus Amane selama ini. Mahiru senang bisa ada terus untuk Amane. Mahiru pun kemudian berpesan agar Amane tidak perlu takut untuk menjadi orang yang tidak berguna, karena Mahiru akan selalu ada merawatnya. Nah, di sini Kima, Mahiru menunjukkan senyum yang sangat lebar dan manis yang selama ini belum pernah dilihat oleh Amane. Disinilah Amane sadar Kima, selama ini ia sangat takut jika ia menyatakan perasaannya kepada Mahiru. Ia takut akan ditolak karena ia masih belum layak. Amane takut dirinya yang sudah sangat bergantung sama Mahiru ini akan menjadi semakin tidak berguna jika Mahiru meninggalkannya suatu saat nanti. Itulah sebabnya Kima, si Amane ini sangat berhati-hati dalam menjaga hubungannya dengan Mahiru. Oke lah, sekarang kita masuk ngebahas chapter 6-7-nya Kima. Sengaja aku gabung karena 2 chapter ini cukup pendek lah Kima. Oke, baiklah, kita lanjutkan keesokan harinya. Nah, di sini Amane baru aja selesai belajar dari pagi sampai siang. Namun masih sama seperti sebelumnya, Amane tidak bisa fokus dengan pelajarannya. Apalagi Mahiru semalam lagi-lagi menyerang hatinya dengan sangat telak lah Kima. Amane yang mengingat itu pun langsung sadar kalau ia semakin jatuh cinta kepada Mahiru. Amane juga sangat bingung mengapa Mahiru akhir-akhir ini semakin sering menyerang hatinya. Namun Amane tidak ingin GR ataupun kepedean dan menganggap kalau Mahiru sudah menyukainya. Amane di sini Kima lebih fokus dengan kebahagiaan Mahiru. Ia memang udah sadar kalau semakin lama cintanya sama Mahiru semakin besar. Namun di satu sisi ia juga tidak ingin memaksakan perasaannya dan lebih fokus dengan kebahagiaan Mahiru. Nah, karena tidak bisa melanjutkan pelajarannya, Amane pun memutuskan untuk makan siang dulu. Mahiru lagi belajar di apartemennya sendiri, jadi Amane harus masak sendiri kali ini. Nah, setelah selesai memasak dan makan, Amane pun memutuskan untuk jogging keluar untuk refreshing sebentar. Namun saat membuka pintu, tiba-tiba Mahiru juga baru saja keluar dari apartemennya. Amane pun berjumpa dengan Mahiru di saat ia sangat tidak ingin melihat Mahiru untuk sekarang ini, karena hatinya belum siap. Dengan canggung Amane pun menyapa Mahiru. Mahiru di sini langsung tahu dari kostum Amane kalau ia ingin jogging. Mahiru pun berkata kalau ia hanya ingin belanja untuk makan siang dan makan malam mereka.
Namun Amane membalas kalau ia sudah makan siang sendiri tadi. Jadi Mahiru hanya perlu menyiapkan makan malam saja. Nah, mendengar itu, Mahiru pun tiba-tiba langsung mengelus kepala Amane seakan memberi pujian karena Amane sudah mulai mandiri. Mahiru dengan wajah gemasnya mulai mengelus pelan kepala Amane dan berkata kalau Amane sudah sangat berusaha keras. Mendengar serangan itu, Amane semakin tidak tahan dan mulai tidak bisa menjaga ekspresinya. Amane pun langsung menawarkan dirinya agar ia yang berbelanja sepulang jogging nanti. Setelah berkata demikian, Amane langsung berjalan pergi dengan cepat. Di sisi lain, Mahiru dari kejauhan berkata kalau ia akan menunggu Amane di apartemen Amane. Mahiru berkata demikian dengan ekspresi yang kesenangan dan sedikit memerah. Amane pun di sini langsung pura-pura gak dengar. Cuman dia udah merah kali lah Kima, karena hubungannya dengan Mahiru sekarang udah asli persis kali lah kayak Pak Sutri, yang dimana suaminya gantikan istrinya belanja dan istrinya duduk manis menunggu di rumah. Kira-kira itulah perasaan yang dirasakan Amane sekarang Kima. Oke lah Kima, sekian pembahasan untuk part 2-nya. Aduh, si Amane ini lambat kali lah Kima. Kebanyakan mikir negatif jadinya ngehambat hubungan mereka. Inilah makanya pesanku untuk kalian Kima. Kita sebagai cowok ini emang banyak kekurangan lah Kima. Cuman bukan berarti langsung minder. Yang penting pede aja dulu ya kan. Paling-paling kita malu setengah mati nantinya. Gaknya mati betulan ya kan Kima. Pede aja lah dulu. Kalau dapat ya hoki. Syukur ya kan. Kalau nggak dapat ya udah tahankanlah malu itu Kima. Itulah jalan ninja seorang lelaki Kima. Kalian dengar aku ya. Kalian catat itu Kima. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan kemana-mana. Jangan main jauh-jauh Kima. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye.